Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen data yang didosenkan oleh Dr. Andes Agung Triayudi Eskom.m.com. Nah, ini data diri saya. Perkenalkan, nama saya Rana Madjalani dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2170065160300. Nah, di sini mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM? Yang pertama itu IS atau IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Yang kedua merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dari organisasi. Yang ketiga, adanya ledakan informasi, information explosion, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi, atau disebut dengan information at your fingertips. Nah, yang keempat ada fenomena knowledge workers, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu transportasi masyarakat. Nah, gelombang 1 pada era 800 sampai 1700 masyarakat pertanian. Era ini manusia fokus pada kehidupan agraris dan mengelola sumber daya alam. Yang kedua, teknologi belum berkembang sehingga masyarakat lebih menonjolkan kekuatan otot ya atau muscle, sehingga produktivitas manusia ditentukan oleh otot. Nah, yang kedua gelombang 2 1700 di era 1700 sampai 1970 masyarakat industri. Adanya peristiwa revolusi industri di mana manusia mengupayakan mekanisme dalam semua aspek kehidupan manusia. Yang kedua, dalam era industri, faktor yang menonjol adalah mesin, di mana mesin itu mempermudah pekerjaan manusia sehingga jumlah produksi meningkat dan lebih efisien. Gelombang 3 pada tahun 1972, masyarakat informasi. Yang awalnya di sini itu ada 3. Yang pertama itu adanya kehadiran internet, di mana peradaban ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengelola data. Yang kedua, pada era ini faktor yang menonjol adalah pikiran, minded, dan pengetahuan. Yang ketiga, era informasi memunculkan istilah masyarakat informasi. Information society adalah suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Nah, di sini akan saya menjelaskan industrial versus information society. Ditinjau dari sumber daya yang diolah, masyarakat membuat tenaga dan bahan bakar. Dalam masyarakat informasi, sumber daya yang diolah adalah informasi dalam bentuk transmisi data dan komputer. Lalu ditinjau dari sumber daya yang dibutuhkan masyarakat industri, membutuhkan modal dana. Sedangkan dalam masyarakat informasi adalah pengetahuan. Lalu ditinjau dari keahlian, sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat industri, membutuhkan ahli mesin atau pekerja tanpa keterampilan tertentu. Sedangkan dalam masyarakat informasi membutuhkan pekerja yang profesional dengan keterampilan yang tinggi. Ditinjau dari teknologi yang digunakan masyarakat industri menggunakan teknologi mesin, sedangkan masyarakat informasi menggunakan teknologi yang cerdas. Ditinjau dari prinsip perkembangan masyarakat industri menuju ke arah pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat informasi menuju penerapan pengetahuan dalam teknologi. Nah, di sini juga ada beberapa manajemen sumber daya, yaitu acquire mendapatkan sumber daya, maximize use penggunaan secara maksimal, assemble or prepare mengumpulkan atau menyiapkan, replace mengganti atau membuang. Nah, di sini juga para pemakai komputer. Pada awalnya, pemakai output komputer adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi. SIM bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi atau manajemen, melainkan memproduksi informasi sebagai alat pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Para pemakai komputer meliputi internal, yaitu manajer dan non-manajer.
Yang kedua eksternal, yaitu perusahaan dari luar, organisasi, dan masyarakat luas publik. Nah, di sini juga ada evolusi CBIS, fokus awal pada data. Aplikasi akuntansi berbasis komputer adalah pengolahan data elektronik, electronic data processing, EDP, atau disingkat dengan EDP atau data processing atau disingkat dengan DP. Istilah sistem informasi akuntansi SIA atau accounting information system digunakan untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan data perusahaan. Nah, di sini juga ada evolusi CBIS, fokus revisi pada keputusan Michael S. Scott Morton, G. Anthony Gorey, dan Peter G. W. Keen, dan konsep mereka disebut sistem pendukung keputusan DSS. Perbedaan antara SIM dan DSS. SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum. Evolusi CBIS fokus sekarang pada komunikasi, otomatisasi kantor, Office Automation (OA) yang memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA berkembang meliputi aplikasi konferensi jarak jauh, teleconferencing, voicemail, surat elektronik, electronic mail, electronic calendaring, fax mail transmission, dan desktop publishing. Evolusi CBIS fokus potensial pada konsultasi. Perkembangan saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau yang disingkat dengan AI. Ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Bagian khusus dari AI yaitu sistem pakar expert system atau disebut dengan ES. Informasi, penggunaan informasi. Ada low level manager, middle level manager, top level mini manager. Nah, di sini juga ada ciri-ciri informasi terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini juga ada informasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini. Menurut John G. Borch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau perubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi itu ada definisinya adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. RMC Layout, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemauan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber yang menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Fungsi-fungsi informasi. Adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Klarifikasi sistem. Suatu sistem dapat diklarifikasi dari beberapa sudut pandang, yaitu sistem abstrak. Abstrak sistem adalah sistem yang tidak tampak secara fisik karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide. Sistem fisik, physical system, adalah sistem yang tampak secara fisik. Sistem alamiah, natural system, adalah sistem yang terdiri dari proses-proses alam. Sistem pembuatan manusia, human made system, adalah suatu sistem yang dibuat atau didesain oleh manusia. Sistem deterministik atau deterministik system adalah sistem yang beroperasi tingkah laku yang dapat diramalkan. Interaksi antara elemen-elemen dapat dideteksi sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Sistem probabilistik system adalah sistem
yang tidak bisa diramalkan. Sistem tertutup, closed system, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka, open system, adalah sistem yang berhubungan atau dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Konsep dasar sistem. Menurut Gordon B. Davis pada tahun 1984 menyatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran. Menurut Jerry Fitzgerald menyatakan sistem adalah suatu jaringan ke karya dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan. Pendapat yang serupa tentang dikemukakan oleh Raymond Misliot menyatakan sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Maka dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan sistem adalah kumpulan elemen yang terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini ada komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan, building block, yaitu ada beberapa contohnya itu blok masukan. Input block adalah data-data yang masuk ke dalam sistem. Blok model blok adalah kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data, input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Blok keluaran output block adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumen berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Blok teknologi. Teknologi blok merupakan kotak alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Blok basis data. Database blok merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Blok kendali. Control block adalah pengendalian yang dirancang secara khusus untuk mengulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. What is manager? Apa sih pekerjaan dari manajer? Apa itu manajer maksudnya? Seorang yang tanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen. Seorang yang merencanakan dalam membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Ada top manager, strategic, planning. Sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka menciptakan tujuan organisasi, strategi pencapaian, dan kebijakan operasional. Middle manager, manajemen kontrol. Kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerja manajer bawahannya. Managerial skill. Yang pertama, yang isinya itu ada 3. Yang pertama itu technical. Kalian yang diperlukan atau memahami jenis kerja tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, interpersonal. Kemampuan untuk memahami motivasi dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Yang ketiga, konseptual. Kemampuan untuk memahami dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan. Managerial skill count. Diagnostik kalian untuk memvisualisasikan jawaban yang saling sesuai. Communication, kemampuan manajer untuk mengirimkan ide dan informasi secara efektif kepada orang lain dan menerima ide dan informasi dari orang lain. Decision making, kemampuan manajer untuk mengenali dan mengidentifikasi masalah
dengan benar dan kemudian menentukan satu tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini ada definisi sistem. Sistem adalah berkumpulan dari unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, sistem komputer, software, hardware, brainware, prosedur. Nah, di sini juga ada definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi. Kemampuan SI untuk bisnis. Di sini itu ada 5. Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yang kedua pengurangan biaya, yang ketiga peningkatan layanan dan ke pelanggan, yang kelima itu pengembangan aplikasi-aplikasi strategi yang baru. Nah, di sini juga ada konsep manajemen kualitas. Nah, di sini ada 12. Tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus. Ambil filosofi baru untuk tidak dapat menerima kekurangan dan kesalahan lama. 3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal, persyaratan, bukti statik bahwa kualitas sudah terpasang. 4. Hentikan praktek memberikan bisnis berdasarkan harga. Gunakan metode statistik untuk menentukan titik-titik permasalahan. 6. Melembagakan metode-metode modern dalam pelatihan kerja. 7. Perbaikan pengawasan. Lakukan apa yang tepat bagi perusahaan, jangan hanya menyerahkan kuantitas dan disyaratkan. Usir rasa takut sehingga orang-orang merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan dan meminta informasi. 9. Hilangkan halangan antar departemen serta halangan dengan pemasok dan pelanggan sehingga ada komunikasi terbuka dan efektif. Hapuskan poster-poster dan slogan-slogan karena tidak membantu memecahkan masalah, karena kerjakan dan tunjukkan orang-orang bagaimana caranya. 11. Hilangkan standar kerja berdasarkan kuota jumlah karena mengabaikan kualitas dan membatasi produksi. Yang ke-12, singkirkan halangan antar para pekerja dan hak mereka untuk bangga dalam pekerjaan mereka. Di sini juga ada manajemen kualitas dalam jasa sistem informasi. Mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, mengidentifikasikan kebutuhan kualitas pelanggan, yang keempat itu menetapkan metrik kualitas, yang keempat menerapkan program-program kualitas sistem informasi. Nah, di sini juga ada peran Ibu Sines dalam bisnis. Merekayasa ulang proses bisnis internal, mengimplementasikan sistem e-commerce dengan para pelanggan dan pemasok, meningkatkan kerjasama perusahaan antar anggota, tim bisnis, dan kelompok kerja. Programmer. Di sini juga ada penjelasan dari programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangunan yang telah dibuat oleh sistem analisis. Jadi, programmer itu bertanggung jawab atas perbuatan program komputer, bekerja secara teknis, dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Programmer bekerja tidak berhubungan dengan banyak orang, tetapi terbatas pada sesama programmer dan sistem analisis yang mempersiapkan spesifikasi programnya. Di sini juga ada program komputer. Program komputer itu ada 2. Ada penjelasan adalah rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah proses sesuai dengan tujuannya. Program disesuaikan dengan prosedur pengolahan data dan mewakili proses manual bila ditinjau dari prosedur dan urutan kerjanya, namun lebih mudah mengatur dalam sistematika yang lebih praktis. Pribadi sistem analisis ada 5. Yang pertama itu mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik, yang kedua mampu bersikap dewasa, yang ketiga mampu bersikap tegas, yang keempat dapat bertindak secara metodik, yang kelima dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya. Nah, di sini juga ada spesialis informasi. Spesialis informasi adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan sistem komputer diantaranya
sistem analisis, administrator database atau disebut dengan DBA, spesialis jaringan atau disebut spesialis jaringan, programmer, anggota operasional, operator data entry. Ini juga ada definisi model, adalah penyederhanaan abstraction dari suatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau disebut dengan entity. Jenis-jenis model, model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dari jenis-jenis model tadi. Model fisik, penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model naratif, menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model matematika, segala formula atau persamaan matematika. Model sistem umum perusahaan, penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan agar mempermudah pengertian komunikasi dan memperkirakan masa depan. Yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah model sistem secara fisik dan konseptual. Pengendalian manajemen, lingkaran umpan baliknya adalah informasi dan mekanisme kontrolnya adalah manajemen perusahaan. Manajemen menggunakan informasi sebagai dasar untuk membuat perubahan dalam sistem fisik. Definisi standar. Standar adalah ukuran kerja yang dapat diterima dinyatakan secara fisik deal dalam istilah-istilah spesifik. Manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktual. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan diperlukan. Standar dikombinasikan dengan ini adalah manajemen by expression. Standar dikomunikasikan dengan output informasi dari pengolahan informasi, memungkinkan manajer untuk melaksanakan MBI. MBI adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau standar. 3 keuntungan MBI. Manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal. Lebih sedikit keputusan yang dibuat, tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. Perhatiannya dipusatkan pada peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Arsitektur tersentralisasi dikenal semenjak tahun 1960. Mainframe sebagai aktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Pergeseran teknologi dengan kehadiran mini komputer dan mikrokomputer atau dengan PC yang berkemampuan lebih kecil tetapi dengan harga yang jauh lebih murah untuk komunikasi terpusat sentralisasi. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditetapkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Nah, kelebihan sentralisasi yang pertama itu instalasi lebih aman, yang kedua biaya pemeliharaan lebih murah, yang ketiga lebih mudah melakukan pelatihan, yang keempat hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan, 5 lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis. Nah, di sini juga ada kelemahan sentralisasi. Jika ada masalah, maka semua akan terkena dampaknya. Kekurangan fleksibel. Yang kedua, sistem yang dibuat secara global, tidak spesifik, sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Yang ketiga, pemrosesan di mainframe lebih lama, trafik padat. Yang keempat, jika ingin mengubah subsistem, maka akan berdampak di seluruh sistem, kurang dapat dikontaminasi. Di sini juga ada arsitektur klien atau server. Klien adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Pengambilan keputusan.
Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. SPK adalah salah satu aplikasi CBIS yang digunakan untuk memakai sebagai dukungan keputusan. Nah, di sini juga ada konsep Decision Support System. Pengertian DSS atau SPK, suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu mengambil keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah. Unstructured, Scott Morton tahun 1971. Contoh aplikasi sistem pendukung keputusan. 1. Institutional DSS, perancangan strategis perusahaan. Yang kedua, ad hoc DSS untuk masalah dan situasi tertentu. Yang ketiga, industrial DSS, island DSS, real estate DSS. 4. GIS, Geographic Information System, adalah DSS yang mendukung keputusan menyangkut distribusi geografis dari sumber daya. Kategori data dalam DSS. Interval data. Data yang diperoleh dari dalam organisasi seperti data karyawan, data dan gaji, data mesin, data transaksi adalah sumber utama dari internal data. External data. Data dari luar organisasi seperti data industri, riset pemasaran, peraturan pemerintah, Jones Information System, dan lain-lainnya. Privat data dapat berisi rule of thumb yang digunakan untuk mengambil keputusan dan penilaian dari data atau situasi spesifik. Tahapan analisis sistem dimulai adanya pemerintahan terhadap sistem baru. Proyek baru ditangani dalam bentuk tim yang melibatkan pemakai analisis sistem dan para spesial sistem informasi yang lain, beserta barangkali juga auditor. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk manajemen hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan dan bukan bagaimana caranya. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Nah, di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan, disebut juga spesifik fungsional. Spesifik kebutuhan adalah spesifik rinci tentang hal-hal yang dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Spesifik ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembang sistem, pemakai yang kelak menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja yang lain, misalnya auditor internal. Mode spiral. Model ini merupakan perbaikan dari model waterfall dan prototipe. Spiral melibatkan proses iterasi, di mana setiap iterasi bekerja pada satu level. Produk dimulai dari level prototipe awal sampai pada level SNW SIM yang diinginkan. Setiap perpindahan level didahului analisa resiko. Model spiral Kohn. Kelebihannya, model spiral ini adalah pendekatan yang paling realistik untuk sistem skala besar. Metode ini menggunakan pendekatan evolusional, sehingga pelanggan dan pengembang dapat mengerti dan bereaksi terhadap satu resiko yang mungkin terjadi. Kekurangannya mungkin akan agak sulit untuk meyakinkan pelanggan besar bahwa pendekatan evolusioner ini dapat diatur. Hal ini membutuhkan keahlian tersendiri. Nah, di sini apa yang dikerjakan eksekutif? Manajer eksekutif pada level atas yang hierarki organisasi adalah siapa yang menggunakan pengaruh kuat pada perusahaan. Yang kedua, memiliki wawasan perencanaan jangka panjang dan berpikir company oriented, kesejahteraan perusahaan. Yang ketiga, ukuran organisasi menentukan ukuran jajaran eksekutif. Nah, di sini juga ada definisi nih. Executive Information System atau yang disingkat dengan EIS atau disebut juga sebagai Executive Support System ESS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, mengeksplorasikan solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis.
Di sini juga ada penggabungan konsep-konsep manajemen. Faktor-faktor penentu keberhasilan itu CSF. Perusahaan perlu mengetahui CSF yang menentukan keberhasilan bersaing dalam lingkungan industri yang semakin kompleks. Critical success factor adalah variabel-variabel dalam lingkungan usaha, baik dalam variabel internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesuksesan badan usaha dalam mencapai tujuan. Critical success factor disebut juga key success factors. Key variables, variabel kunci critical variable plus point atau key result area. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Nah, di sini ada Key Performance Indicator atau yang disingkat dengan KPI. Key Performance Indicator adalah tolak ukur kunci yang bersifat terukur yang memberikan kepada kita sejauh mana kita berhasil mencapai sasaran kinerja yang ingin kita capai. Kelemahan EIS, biaya pembuatan SIS sangatlah mahal. Tidak adanya prosedur yang baik untuk menjaga agar data yang ada selalu up to data. Seringkali para eksekutif mengeluh bahwa laporan EIS yang diterima sudah usang atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jika modul EIS yang dimiliki terintegrasi dengan sistem basis data, maka yang perlu dipelihara adalah mekanisme keteraturan dalam melakukan update data dari ke hari. Definisi produksi di sini ada dua, yaitu yang A, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang dan jasa. Yang B, proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan serupa barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Tipe proses produksi. Proses kimia adalah proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi dengan merubah bentuk. Proses assembling adalah proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Proses transformasi adalah proses produksi menciptakan perpindahan barang. Proses penciptaan jasa-jasa administrasi adalah proses produksi berupa penyimpanan data informasi yang diperlukan. Definisi sistem informasi produksi. Di sini ada dua. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perancangan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi produksi meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Nah, di sini juga ada subsistem output. Subsistem produksi. Subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok hanya biaya holding, safety stock, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengolahan data dari input, biasanya memiliki proses pembelian, processing, dan penyimpanan inventory. Fungsi dari subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas
produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun keuntungan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Subsistem biaya, komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini juga ada robotik. Penerapan komputer yang lain dalam pabrik adalah robotik industrial pada tahun 1974. Alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya yang mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Digunakan untuk melakukan pekerja yang mengandung resiko seperti melakukan pekerjaan di tempat yang bertemperatur tinggi sehingga mengakibatkan kinerja dan keefektifan robot kurang maksimal. Inventory management. Mengapa inventory harus dikelola? Jika tidak disimpan, dapat mengganggu kelancaran proses produksi atau kehilangan kesempatan. Persediaan adalah idle resource sehingga terdapat banyak yang menumpuk atau sudah waste. Mengurangi tingkat pelayanan kepada pelanggan. Just in time. Just in time atau yang disebut dengan JIT adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.